375. Hai teman-teman, sekedar info. Jadi sebenarnya plot twist pernikahan Vio dan Raffi sudah terjadi. Tapi sengaja disembunyikan pihak keluarga untuk mengamankan mereka dari musuh dan dibuat seolah-olah mereka belum menikah. Tapi aku lihat di kolom komentar banyak banget yang salah menebak karena ada time skip 1 bulan. Tapi beberapa berhasil menebak. Jadi aku memutuskan supaya tidak salah menebak lagi, alur yang berkelok ke depan. Aku revisi dan pernikahan mereka yang tadinya rencana diungkap di bab depan, jadinya diungkap di awal. Itu ada di bab ke-372. Sebenarnya nggak baca ulang juga gak apa-apa kok. Karena bedanya hanya di pernikahan rahasia yang diungkap lebih awal. Cimiu. Selama beberapa detik Raffi terdiam, seolah kehilangan kata. Penjelasan dokter membuat tubuhnya terasa lemas. Bahkan ia merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kondisinya bagaimana sekarang? Untuk sekarang belum sadar, tapi secara keseluruhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau pasien sadar nanti boleh langsung dibawa pulang. Jelas sang dokter. Raffi mengangguk pelan. Sekali lagi terima kasih, dokter. Baik, saya permisi dulu. Selamat, ya. Raffi hanya mengulas senyum sembari mengatupkan tangan di depan dada sebagai bentuk terima kasih. Ketika menoleh, ia baru menyadari keberadaan Galih dan Joe. Hal yang membuatnya seketika menunduk dan tak berani memandang dua lelaki itu. Joe dan Galih bahkan belum mampu mengucapkan apapun setelah kepergian dokter. Entah harus sedih atau senang dengan hadirnya calon anggota baru di keluarga mereka. Ada apa dengan Vio? Tanya Joe, menepuk bahu putranya. Aku nggak tahu, ayah. Dia tiba-tiba pingsan di aula kampus. Jadi aku langsung bawa ke rumah sakit. Jawab Raffi dengan suara yang masih terdengar gemetar. Raffi menatap Galih yang berdiri di hadapannya. Sepasang bola matanya tampak tergenang cairan bening. Aku minta maaf. Aku benar-benar nggak tahu kalau jadinya akan seperti ini. Meski sedih, namun Galih tak ingin menambah deretan masalah dalam keluarga mereka. Ia menepuk bahu Raffi. Semuanya sudah terjadi, yang terpenting sekarang adalah menjaga Vio. Dia akan semakin terpuruk kalau tahu hal ini. Aku harus bagaimana, ayah? Aku tidak bisa melihatnya terluka. Kita semua pasti bisa melewati masa yang berat ini. Ucap Joe. Raffi mengusap wajahnya dengan hela napas panjang. Sambil menunggu Vio siuman, ia memilih pergi ke musola rumah sakit untuk menenangkan hati. Sementara Joe dan Galih duduk di ruang tunggu. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana reaksi Vio nanti. Ucap Galih. Ya, dia pasti merasa terluka. Semoga dia kuat menjalaninya. Aku benar-benar minta maaf atas semua kejadian ini. Ucap Joe. Bukan salah siapa-siapa. Sudah jalannya. Balas Galih sambil memainkan ponselnya. Sebentar, aku harus menghubungi Riana dulu. Joe mengangguk, membuat Galih segera beranjak memberi jarak di antara mereka. Ia harus memberitahu Riana dulu tentang keadaan putri mereka. Assalamualaikum, Mas. Sapaan serak Riana terdengar di ujung telepon. Waalaikumsalam. Balas Galih. Kamu kenapa? Suaranya terdengar beda. Aku nggak apa-apa, Mas. Balas Riana yang sebenarnya habis menangis sebab mengkhawatirkan kondisi putrinya. Ada sesuatu yang harus aku beritahu. Kening Riana berkerut mendengar ucapan suaminya. Ada apa, Mas? Ini tentang Vio. Ada apa dengannya? Aku harap kamu bisa lebih bersabar mendengar ini. Galih menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Vio pingsan di aula kampus dan Raffi membawanya ke rumah sakit. Pingsan? Pekik Riana. Di rumah sakit mana, Mas? Aku akan menyusul. Tenang, sayang. Vio tidak apa-apa. Kata dokter,
setelah siuman dia boleh pulang. Ucap Galih berusaha menenangkan. Tapi apa? Kamu yang sabar, ya? Menurut hasil pemeriksaan dokter, Vio hamil. Jika Galih berpikir Riana akan terkejut atau bahkan menangis, maka salah besar. Karena Riana justru tak menunjukkan reaksi terkejut dengan kehamilan putrinya. Aku sudah menduganya, Mas. Aku melihat gejalanya beberapa hari ini. Apa? Kenapa tidak memberitahu? Maaf, aku ragu. Tadinya aku pikir dia hanya masuk angin biasa karena pola makannya tidak teratur. Pagi tadi dia mual-mual terus. Aku baru berencana membicarakannya dengan kamu malam ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan Vio, bagaimana dia akan menjalani semua ini. Dia tidak akan bisa menerimanya dengan mudah. Kita akan bicarakan di rumah nanti. Setelah sadar, aku akan langsung membawanya pulang. Kelopak mata Vio terbuka secara perlahan. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah ruangan dengan tirai berwarna biru pada sekeliling, yang membuatnya menyadari bahwa ia sedang berada di rumah sakit. Ketika hendak bangkit, ia merasakan kepala berdenyut hebat. Kembali merebahkan diri untuk menjaga keseimbangan. Pembicaraan beberapa wanita di balik tirai berhasil mengalihkan perhatiannya. Apa pasien sudah sadar, Sus? Tanya sang dokter. Belum, Dok. Jawab sang perawat. Kalau sadar, tolong kasih tahu saya, ya? Baik. Jawab sang perawat, lalu berbicara dengan perawat lainnya. Lihat nggak tadi suami pasien ini ganteng banget? Soleh lagi. Aku sempat melihatnya salat di musola. Setia banget nungguin istrinya. Amalan apa sih biar dapat yang sempurna seperti itu? Hus, didengar dokter Maya kena kau tegur kamu. Kan dokter Maya nggak dengar? Keduanya terkekeh. Suami pasien sudah tahu kalau istrinya hamil, kan? Sudah dikasih tahu tadi sama dokter Maya. Aku nggak kebayang. Suaminya pasti tambah sayang kalau istri hamil. Terkadang hidup orang sempurna, ya? Istrinya cantik, suaminya ganteng. Nggak kebayang anaknya bagaimana nanti. Ya Allah, kerja yang benar. Siapa tahu dapat dokter kamu. Di balik tirai, Vio menjatuhkan bulir-bulir air mata mendengar pembicaraan dua perawat muda tentang benih kehidupan baru yang tumbuh dalam rahimnya. Hingga salah satu perawat muda menyibak tirai dan mendapati dirinya sudah terbangun. Sudah bangun, Bu? Tanya wanita itu. Vio hanya mengangguk, menyembunyikan genangan air matanya. Perawat muda itu lantas menuju salah satu ruangan. Dalam hitungan menit, ia sudah kembali bersama seorang dokter. Wanita berjas putih itu memeriksa keadaannya. Ibu apa ada keluhan? Cuma pusing sama mual, Dok. Wanita dengan senyum ramah itu mengulas senyum. Ini gejalanya normal untuk kehamilan di trimester pertama. Dijaga ya, Bu, jangan beraktivitas berlebihan karena trimester pertama itu rawan. Vio hanya mengangguk, menahan cairan bening yang seolah memaksa menetes. Tolong kasih tahu suaminya kalau pasien sudah sadar, Sus. Kasihan dari tadi menunggu di luar. Pinta sang dokter lagi. Baik, dokter. Perawat muda tadi segera beranjak. Tak lama berselang, Raffi terlihat muncul di balik tirai. Ia hanya berdiri di sisi pembaringan pasien. Namun, untuk menyentuh Vio tak berani ia lakukan. Ini saya buat resep obat tolong ditebus ya. Raffi hanya mengulas senyum tipis, tanpa suara. Apa mualnya sering? Tanyanya kepada Vio. Vio menjawab dengan anggukan kepala. Baik. Silakan ditebus obatnya nanti, ya. Ada penambah darah juga karena tekanan darahnya agak rendah. Boleh konsumsi makanan berprotein tinggi, seperti daging, buah, dan sayur. Hindari minuman alkohol dan soda. Terima kasih, Dok. Ucap Raffi sungkan. Kalau bisa jaga emosi istrinya. Lonjakan hormon di awal kehamilan kadang membuat emosi ibu hamil jadi tidak stabil. Kadang mudah marah, mudah lelah, dan kadang menangis.
Jangan beraktivitas berat. Raffi kembali mengangguk. Selain itu harus hati-hati saat berhubungan intim karena di awal itu agak rawan. Paling amannya posisi missionary dan hindari posisi women on top. Tambah sang dokter. Wajah Raffi seketika merah padam.